Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, Bapak-bapak jemaah salat subuh yang semoga senantiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan fursah kesempatan kepada kita untuk hidup, ya. Dan kenikmatan yang paling besar diantaranya adalah bisanya kita dalam kondisi sehat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, alhamdulillah sudah lebih kurang 19 atau hari yang ke-19 ya, kita melaksanakan puasa, kemudian di malamnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan malamnya. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Ya, kenikmatan yang sangat besar. Karena Bapak-bapak, betapa banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kesehatan jasmani rohani, namun tidak terbesit di hatinya untuk beribadah kepada Allah di bulan yang sangat mulia ini. Dia diberikan kesempatan oleh Allah hidup di bulan Ramadan. Ya, namun tidak dia, bahkan puasa pun mungkin tidak terlaksana. Ya, tidak terlaksana. Apalagi qiyamul lailnya. Dan alhamdulillah kita diberikan ya, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut kita syukuri. Patut kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan termasuk juga ibadah yang kita lakukan yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang telah membawa agama ini, yang mana dengan agama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diperintahkan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan wahai Muhammad kepada kaum muslimin, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW. Dan inilah bentuk pengikutan kita, ittiba kita kepada Rasulullah SAW. Kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan qiyam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah berlalu lebih kurang 2/3 dari bulan Ramadan. Lebih kurang 2/3 dari bulan Ramadan. Tersisa 1/3 lagi. Dan perhatikan Bapak-bapak bahwa yang tersisa, 1/3 yang tersisa merupakan yang paling penting di bulan Ramadan. Merupakan yang paling penting di bulan Ramadan. Ya. Sebelum kita melihat seberapa pentingnya dan bagaimana Rasulullah SAW ketika di 10 terakhir Ramadan, ya, mari kita evaluasi terlebih dahulu bagaimana dengan 20 terakhir kita yang sebelumnya.
Ya, bagaimana dengan 2/3 yang telah kita lakukan? Karena bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah sejak malam pertama dari bulan Ramadan, Allah mudahkan kita. Allah desain Ramadan itu adalah tempat beribadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala peruntukkan, mudahkan orang untuk beribadah. Di antaranya apa? Dibelenggunya para setan. Ya, para ulama mengatakan memang dibelenggu semuanya. Terus kenapa orang masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat? Itu adalah tabiat, kebiasaan yang muncul yang selama ini dilakukannya. Kemudian apalagi kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah? Ditutupnya pintu neraka, tidak satu pun pintu neraka yang dibuka. Kemudian apa? Dibukakannya pintu surga, tidak satu pun yang tertutup. Ya, tidak satu pun yang tertutup. Allah Subhanahu wa taala mudahkan di bulan Ramadan. Allah khususkan bulan Ramadan yang dimana di bulan Ramadan tersebut merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau tidak ngambil hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa evaluasi kita? Ya, evaluasi kita apa yang telah berlalu, apakah telah kita perbaiki ataupun kita lakukan dengan sempurna. Sehingga di 10 terakhir ini kita bisa mengevaluasi, kemudian meningkatkan ibadah kita. Dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah banyak ustaz-ustaz kita menyampaikan perkara ini. Ya. Namun tidak masalah, karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Diingatkan selalu karena insyaallah bermanfaat untuk orang-orang yang beriman yang mungkin selama ini mendengarkan, kemudian diingatkan lagi, semakin semangat untuk merubah dirinya. Ya, bahwa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di kehidupan kita, kalau orang yang bekerja tentu akan ada perbedaan pekerjaannya. Maka Allah dengan kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala sesuai dengan mujahadah orang-orang yang beramal. Makanya para ulama mengatakan bahwa orang yang berpuasa tidak satu level. Ya, tidak satu levelnya, berlevel-level, bertingkat-tingkat. Nah, para ulama mengatakan tingkatan yang pertama orang-orang yang berpuasa disebutkan oleh para ulama bahwa qismun minal muslimin, satu bagian dari orang-orang muslim, yasumuna 'anil muftirat, yaitu orang-orang yang apa? Mereka berpuasa, mereka menahan diri 'anil muftirati, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu? Makan, minum, berhubungan suami istri, pokoknya segala sesuatu yang dalam ilmu fikihnya batal puasanya, itu ditahannya. Ya, itu ditahannya. Namun kata para ulama, walakinnahu waqa'a fi afat, tetapi dia terjerumus dalam kesalahan-kesalahan, ke dalam dosa-dosa. Ya, afat lisan, dosa lisan, lidahnya tidak dijaganya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga didapati apa? Dia berpuasa namun menggibahi orang lain. Dia berpuasa namun tetap mengumpat. Dia berpuasa namun tetap mencaci, menghina orang lain. Hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal larangannya la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibahi. Tapi kita dapati dia berpuasa namun menggibahi orang lain. Dia tidak menjaga matanya melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di zaman kita, ya, walaupun dia di rumah, bisa dia melihat yang diharamkan? Bisa. Ya, ini ada yang ada di tangan kita. Hampir semua orang memilikinya. Ya, hampir semua orang memilikinya. Ya, kita buka
kemudian ada iklan, ada video-video yang semuanya adalah mungkin ada hal-hal yang diharamkan wanita-wanita yang membuka auratnya. Mata kita melihat, bahkan ya, kalau orang-orang dahulu diriwayatkan bahwa Abu Hurairah wa ashabuhu, ya, dan sahabat-sahabatnya, ya, murid-muridnya, idza shamu, apabila mereka berpuasa, dakhalu al-masjid, mereka masuk ke dalam masjid. Ya. Apa maksudnya kenapa mereka ke dalam masjid? Mereka ingin jaga puasanya. Ya, boleh keluar dari masjid, boleh bermain-main di luar masjid, boleh. Cuman apa? Kenapa mereka melakukan hal demikian? Ingin jaga puasanya. Agar ketika kalau di luar ke pasar dan sebagainya terlihat hal-hal yang diharamkan, mengurangi pahala puasa kita. Ya, makanya mereka pergi atau menetap di masjid, luzumul masajid. Dan mungkin di antara kita ada juga yang berusaha untuk luzum di masjid, cuman dibawa HP-nya. Tidak pergi ke pasar, cuman HP-nya sampai ke luar negeri, sampai ke ujung dunia sana. Lihat, dan tidak sedikit. Bahkan di malam hari kita lihat bagaimana Bapak, ketika imam sudah takbir, apa yang dilakukan? Ada yang sambil nonton video juga di belakang. Yang di sana bahkan ada dosa telinganya, ada musiknya. Orang lagi sholat dengar, kemudian ada iklannya, musiknya kedengaran. Ya. Dan musik ini dilarang dalam agama kita. Ya, termasuk kepada afat dosa yang akan mengurangi pahala kita. Ya. Ini penting kita perhatikan bahwa jangan sampai kita ketika berpuasa kita bebaskan para pencuri untuk mengambil pahala puasa kita. Siapa pencurinya? Itu tadi, dosa lisan, dosa mata, dosa telinga. Ya. Yang padahal kita sudah menyendiri, bahkan mungkin dalam tempat duduk yang di sudut, cuman dosanya tetap jalan dengan HP yang ada. Kan sebagian orang memang di bulan Ramadan itu HP-nya memang dijauhkan, ya, berusaha untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang akan mencuri pahalanya. Tapi orang yang seperti ini, orang yang dia berpuasa, menahan dari hal-hal yang membatalkan segi puasanya, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak menggauli istrinya di siang bulan Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa tidak dilakukannya, namun dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Maksiatnya jalan terus, lisannya tidak dijaganya, matanya tidak dipeliharanya, telinganya tidak dipeliharanya, anggota tubuhnya tetap melakukan maksiat-maksiat, ya, maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini Bapak-bapak, orang yang hanya atau dia hanya tidak akan mendapatkan banyak manfaat dari puasa yang dilakukannya. Kenapa? Karena pahala puasanya tergerus oleh maksiat-maksiat yang dilakukan. Bahkan dia mungkin hanya akan mendapatkan dari puasa itu apa? Lapar dan hausnya saja. Dan kita dilarang oleh Rasulullah SAW model puasa seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Man lam yada' qaulaz zur wal amala bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, perkataan yang berbau maksiat, wal amala bih, dan tidak meninggalkan beramal dengan zur, dengan maksiat, dengan kebatilan-kebatilan, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Bukan disuruh untuk membatalkan puasanya, tidak. Cuman dia puasanya tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Karena dia hanya berpuasanya puasa perut dan kemaluannya. Dia menahan hal-hal itu saja, cuman lisannya tetap menyakiti saudaranya. Menggibah di masjid, apalagi di zaman kita sekarang, seperti kita sampaikan tadi, di mana-mana. Mata pun, kalau orang dulu seperti Abu Hurairah, untuk tidak mengurangi pahala puasa, mereka ke masjid. Karena kalau di luar nanti bisa melihat ini dan itu nih. Ulama lain taliq, dikatakan bahwa yauma shaumi, pada hari puasanya, dakhala, dia masuk ke rumahnya. Walam yakhruj illa lis-shalah. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk menunaikan salat dari rumah ke masjid. Kenapa mereka bersembunyi? Kalau kita katakan bersembunyi, untuk menjaga puasanya, menjaga pahala puasanya, agar mereka tidak tergolong kepada falaysa lillahi haja ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, agar mereka tidak tergolong kepada orang-orang yang Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minum karena tetap melakukan maksiat, atau matanya tidak bisa dijaganya, lisannya tidak bisa dijaganya, telinganya tidak bisa dijaganya, anggota tubuhnya tidak bisa dijaganya dari hal-hal yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak, kata Rasulullah, tidak sedikit. Ini di mana, kapan disampaikan Rasulullah? Di zaman Rasulullah. Tidak sedikit, kata Rasulullah, orang-orang yang berpuasa yang didapatkannya dari puasanya lapar dan haus saja. Lapar dan haus saja. Kenapa? Karena tadi dia hanya memang menahan lapar dan menahan rasa haus, tidak minum, tidak makan. Cuman maksiat jalan terus. Maksiat tidak berhenti. Padahal Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis, apabila datang di malam pertama di bulan Ramadan, ada yang memanggil. Yunadi munadi. Ada yang memanggil, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, aqbil. Ini waktunya, berpaculah, datanglah, dipanggil. Kita dipanggil, disuruh yang mau, kalau kita di dunia ini, yang mau uang 10 juta masing-masing ke sini, berebut atau tidak? Berebut atau tidak? Bansos saja ada sebagian mau berebut mungkin tidak sampai, mungkin 200, 300, 500 ribu. Ini jutaan ke sini. Dan pahala Allah SWT lebih besar dari itu. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Allah janjikan balasan yang tidak disebutkan. Siapa yang menjanjikan? Allah yang memiliki dunia ini. Allah katakan pahala-pahala amalan yang lain itu untuknya. Adapun puasa itu untuk aku yang akan membalasnya. Tentu kita kalau melihat Allah yang menjanjikan, yang lain disebutkan pahala-pahalanya ini, kemudian pahala puasa dikatakan saya akan balas. Tentu zon kita balasan di sisi Allah sangat besar. Yang hadiah yang disediakan oleh Allah SWT sangat besar. Dan Allah katakan aqbil, datang, berpaculah. Ini hadiah-hadiah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan pintu surga saya tutup. Pintu neraka dibuka semuanya. Pintu neraka ditutup semuanya. Kemudian Allah katakan, disebutkan wa ya baghiyal syarri aqsid. Wahai orang yang selama ini terlalaikan, wahai orang yang selama ini tidak memperhatikan, terjerumus ke dalam kemaksiatan, aqsid. Di bulan Ramadan, bulan rahmat ini kurangi. Kalau bisa tinggalkan. Tinggalkan kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa
golongan yang pertama tadi memang benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari puasanya. Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan atau yang didapatkannya dari puasanya oleh orang-orang yang berpuasa ini hanyalah lapar dan haus saja. Disebabkan apa? Disebabkan oleh dia tidak menahan lisannya, matanya, telinganya, dan anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan yang berbau maksiat. Apakah kita masuk ke dalam hal ini? Kita muhasabah diri kita. Apakah kita selama ini ketika di rumah dengan istri, karena kebiasaan mungkin di luar Ramadan suka atau terjerumus ke dalam menggibahi orang lain, ketika Ramadan juga masih berlanjut. Ketika kita cerita dengan teman kita, ada orang lewat dengan kondisi tubuhnya bagaimana, langsung dighibahi, diperceritakan. Ketika ada sesuatu yang dilihat di HP-nya, di grupnya, dibuka ada musiknya, enak dengarkannya. Ketika ada wanita-wanita pun yang tidak pakai jilbab, tetap dipandangi. Apalagi sekarang ini Bapak-bapak, semua berita siapa hostnya? Kebanyakannya apa? Perempuan. Ramadan saat pakai jilbab, jilbabnya bagaimana? Apakah jilbabnya tertutup rapi? Tidak. Apalagi kalau yang ada di rumahnya televisi. Matikan dulu selama bulan Ramadan. Minimal selama bulan Ramadan, agar puasa kita tidak tergerus pahalanya dengan hal-hal yang dilakukan atau di kemaksiatan yang terlakukan oleh kita. Kemudian yang kedua, para ulama qismun alladzina minal muslimin alladzina shama 'anil muftirat, yasumuna 'anil muftirat, yang mana mereka menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan minumnya ditahannya, segala sesuatu yang membatalkan puasa ditahannya. Kemudian hafidha lisan wa jawarihahu 'aniz zalal, kemudian dia menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya, lisannya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, 'aniz zalal, dari keteledoran, dari kemaksiatan. Dari kemaksiatan dia tidak menggunjingkan orang lain. Ketika ada orang yang menggunjingkan orang lain, dia hentikan. Karena ini juga diperintahkan kita, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi. Kalau seseorang melihat ada kemungkaran, menggibahi orang lain mungkar, dia ubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, jalan. Fabilisanihi wa biqalbi, dengan lisannya, dengan hatinya. Kalau tidak bisa, fa'arid, kita berpaling. Jangan sampai ikut duduk dengan orang-orang yang menggunjingkan orang lain. Orang yang kedua kelompok ini berpuasanya apa? Tidak hanya berpuasa dari segi perutnya saja, tidak hanya menahan anggota tubuhnya atau menahan dirinya dari hal yang membatalkan, cuman juga menahan anggota tubuhnya semuanya dari hal-hal yang berbau dosa. Maka kita lihat dia apa? Berpuasa, tidak menggunjingkan orang lain, tidak mendengar musik-musikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau sekiranya orang lain mencacinya, dia tidak akan membalasnya. Boleh balas cacian orang lain, Bapak-bapak? Boleh. Apa hukumnya kalau kita balas cacian orang caci kita balas? Boleh atau tidak di luar bulan Ramadan? Boleh atau tidak? Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah, al-mustabani, dua orang yang saling mencaci. Maqala, apa yang diucapkan keduanya, cacian yang pertama dan cacian yang kedua yang membalas, fa'alal badi, dosanya untuk orang yang memulai mencaci. Ada orang yang
berseteru. Yang satu mencaci, memulai mencaci, kemudian dibalas. Dosanya ditanggung oleh orang yang memulai malam ya'tadil mazlum. Selama apa? Selama yang kedua, yang orang yang dicaci pertama tadi, ya, yang dia dicaci tidak membalas berlebihan. Berarti menunjukkan apa? Qisas dari cacian juga ada. Artinya dibalas dengan yang setimpal, boleh. Kita tidak berdosa membalasnya. Ya. Boleh, dibolehkan oleh Rasulullah. Tentunya yang paling afdalnya apa? Tidak. Ya. Yang paling afdalnya tidak. Cuma apa? Boleh. Dan dosanya siapa yang nanggung? Yang memulai cacian tadi. Ya, selama apa? Selama yang dizalimi pertama tadi tidak melampaui batas, tidak melebihi orang yang memulai. Kalau melebihi, dia nanggung. Ya. Namun ketika bulan Ramadan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? As-siyamu junnah. Puasa itu adalah benteng, tameng. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, di hari salah seorang kalian berpuasa, pada hari itu kalau ada orang yang syatamahu, yang mencacinya, au qatalahu, atau orang yang menyerangnya, ya, mencacinya, memakinya, membuat dia marah, apa kata Rasulullah SAW? Falyaqul inni shaim. Maka hendaklah dia mengatakan, saya berpuasa. Dia ingat bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan zur. Cacian adalah perkataan dari perkataan zur, yang batil, yang dusta, yang tidak boleh, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Dia ingat, kemudian dia mengatakan inni shaim. Ya. Karena Rasulullah juga mengatakan, ya, fala yarfath wala yauma idzin wala yaskhab. Pada hari itu, hari dia berpuasa, kata Rasulullah, jangan mengucapkan perkataan-perkataan kotor. Jangan yaskhab, meninggikan raf'un saut, berteriak atau memaki-maki. Tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Cuman balasannya apa ketika orang memaki kita? Inni shaim. Saya adalah orang yang berpuasa. Membalas saja kita disuruh menahan oleh Rasulullah SAW. Tentunya orang yang mulai apa lagi? Ya. Tentu akan termasuk kepada orang-orang yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang zur dan amal dengannya. Allah tidak butuh kepada puasanya. Maka orang-orang yang, ya, kelompok yang kedua, mereka berpuasa dari hal-hal yang membatalkan, dan juga mereka menahan diri, menahan anggota tubuhnya dari segala sesuatu yang menimbulkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah orang-orang yang mempuasakan bulan Ramadan penuh dengan keimanan. Itulah yang akan mendapatkan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, man shama Ramadan imana wa ihtisaba, apa yang dapatkannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mempuasakan bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan harapan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Dosa yang mana? Yang berlalu. Setahun, 2 tahun, tidak berlalu. Ma taqaddama min dzambi. Apa yang berlalu dari dosanya. Berarti Ramadan ini apa Bapak? Kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ini adalah kalau kita di zaman sekarang adanya masa-masa pemutihan. Mau enggak kita datang? Nah, kalau di sini apa? Kita ada pemutihan, kita pergi ke Samsat. Mau enggak? Ini waktu pemutihan, kata Allah. Untuk penghapuskan dosa selama ini. Datanglah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau enggak datang? Mau enggak menyambut pemutihan yang diberikan oleh Allah, kesempatan untuk pemutihan diberikan oleh Allah dari dosa-dosa kita yang berlalu. Man shama Ramadhana. Catatannya apa? Imanan wahtisab. Penuh dengan keimanan, keyakinan. Ini adalah perintah Allah. Dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang dilarang di bulan Ramadan ditinggalkannya secara total. Ya, dia berpacu-pacu dalam ketaatan. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man qama Ramadhana imanan wahtisaba. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan penuh keimanan
dan penuh harapan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni. Ini pemutihan yang kedua. Mempuasakannya, mendirikannya. Ya. Kemudian juga barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar juga pemutihan berikutnya. Banyak kesempatan-kesempatan pemutihan dosa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal mau ndak kita mengambilnya. Mau ndak kita menyambutnya. Dan Allah umumkan. Allah sampaikan, wahai orang yang inginkan kebaikan, mari. Bulan Ramadan. Kalau yang inginkan keburukan, jangan. Tinggalkan. Ini kesempatan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan pemutihan dosa selama ini. Ya, tinggalkan apa tadi Bapak-bapak? Mau enggak kita mendirikan, mempuasakan bulan Ramadan sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jabir, kelompok yang kedua ini ya, yang diibaratkan oleh Jabir ya, ketiga, idza sumta falyasum sam'uka, apabila engkau berpuasa hendaknya telingamu ikut berpuasa, jangan hanya nahan perut ya, jangan hanya nahan perut dan ya, kemaluannya ya dari melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Hendaknya ketika dia berpuasa, falyasum sam'uka, hendaknya telingamu ikut berpuasa, wa basaruka, dan penglihatanmu ikut berpuasa, wa lisanuka, dan lisanmu ikut berpuasa, anil kadhibi wal maharim, dari dosa dan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau mengatakan jangan sampai ya, wala taj'al yauma fitrika wa shaumika sawa. Jangan jadikan hari tidak berpuasa dengan berpuasanya sama saja, tidak ada perbedaan, tidak ada keistimewaan, tidak ada dia berpacu-pacu dalam ketaatan. Tetap lisannya melakukan perbuatan, mengucapkan ucapan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tetap telinganya mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap matanya dilihatkannya kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya, jangan sampai demikian. Dan Umar diriwayatkan bahwa beliau mengucapkan laisa siyamu minat ta'am. Siam itu, puasa itu tidak hanya dari makan wasyarab, dari makan dan minum saja. Namun apa? Walakinnahu minal kadzib. Akan tetapi puasa itu juga berpuasa dari dusta. Wal batil, berpuasa dari hal yang batil. Wal lagwi, dan berpuasa dari yang lagwi. Apa itu yang lagwi? Yaitu hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan beliau menyampaikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Boleh dilakukan, cuman tidak ada nilai ibadahnya. Membuang-buang waktu. Maka tinggalkan hal demikian. Jangan sampai ketika kita berpuasa, ketika tidak kita berpuasa sama saja. Main-mainnya kurangi. Ya. Main-mainnya kurangi. Sekarang penyakitnya apa? Gadget tadi. Game-nya ada. Di masjid main game. Sempat-sempat juga. Kalau anak-anak kecil masih mending, ini ada kita yang sudah dewasa, yang kita tahu ini belum tentu kita dapat Ramadan berikutnya. Jangankan bulan Ramadan itu, belum tentu kita akan menyelesaikan Ramadan ini. Tidak tahu kita apakah kita masih hidup untuk hari esoknya. Kita masih bermain-main, masih ngikutin anak-anak yang main game. Ubannya sudah muncul, peringatan bahwa ini waktu sudah dekat. Tapi apa? Masih lalai. Kalau tidak sadar kita Bapak di bulan Ramadan ini, kapan lagi kita akan sadar? Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi? Kapan lagi? Karena di sebagian instansi di bulan Ramadan itu kerjanya dikurangi. Sekolah-sekolah kerjanya, jam ngantornya atau jam sekolahnya dikurangi, anak-anak kita pun dikurangi. Sebagian kantor juga diberikan pengurangan. Kalau hal ini tidak kita pergunakan kesempatan itu untuk berpacu-pacu dalam ketaatan,
Apakah di luar Ramadan lebih bisa? Tentu tidak. Ya, tentu tidak akan bisa. Maka Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kelompok yang kedua, dan kelompok ini yang dikatakan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW yang dia akan mendapatkan manfaat yang banyak dari puasa yang dilakukan. Dialah yang akan mendapatkan manfaat yang besar dari puasa yang dilakukannya. Kalau sekiranya dia, kata para ulama, istamarra, dia selalu dalam puasanya melakukan ketakwaan seperti menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama dari segi dosa lisan, telinga, mata dan anggota tubuh semuanya, pasti dan insya Allah dia akan merasakan ketika dia keluar di bulan Ramadan ada perbedaan. Dia akan mendapatkan dirinya lebih afdal daripada sebelum bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia telah mewujudkan ketakwaan ketika dia berjibaku di bulan Ramadan. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia yang akan menjadi orang-orang yang bertakwa nantinya. Dia akan mendapatkan predikat takwa. Dia akan mendapatkan dirinya ketika setelah selesai di bulan Ramadan ada perubahan kepada hal yang lebih baik. Kenapa? Karena mewujudkan ketakwaan di bulan Ramadan tidak hanya menahan perut saja. Tidak menahan makan dan minum saja. Tapi ketakwaan itu diwujudkan apa? Sejak bulan Ramadan itu dengan apa? Meninggalkan segala sesuatu yang bernilai dosa di sisi Allah. Tinggalkan dosa-dosa lisannya, tinggalkan dosa matanya, tinggalkan dosa telinganya. Seperti kita bisa bapak-bapak untuk menahan ini, membuka sesuatu yang tidak bermanfaat dari HP kita ini, kemudian duduk, apalagi di akhir 10 terakhir dari bulan Ramadan yang mana Rasulullah SAW di 10 terakhir bulan Ramadan itu bahkan tidak mendekati istrinya, beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW berjibaku di 10 terakhir. Rasulullah menghidupkan, dikisahkan oleh Ibu Aisyah bahwa Rasulullah SAW ketika datang 10 terakhir di bulan Ramadan, ahyal lail, Rasulullah menghidupkan, tidak tidur di malam harinya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Tidak diri sendiri, bangunkan keluarga semuanya beribadah. Ini bulan terakhir dari bulan 10 terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah SAW berjibaku. Dikatakan syadda mi'zarahu. Rasulullah mengencangkan sarungnya atau mengencangkan izarnya. Kalau mengatakan ini kayak bahkan di akhir bulan Ramadan Rasulullah tidak mendekati istri-istrinya. Fokus untuk beribadah. Bahkan keluarga dibangunkan untuk mendirikan malam-malam bulan Ramadan yang terakhir. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahwa orang yang akan mendapatkan manfaat yaitu kelompok yang kedua tadi, yang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya dari makan minum, tapi juga berpuasa dari menahan dirinya dari hal-hal yang mengurangi pahala puasanya. Yang mengurangi pahala puasanya, sehingga dia menjadi orang yang akan beda nanti ketika keluar dari Ramadan, karena dia sudah ditempa, diberikan pelatihan dan dia jadikan Ramadan tersebut sebagai latihan, dan dia berhasil lulus dari latihan. Ketika keluar dari bulan Ramadan dia mempunyai predikat takwa, dia mendapatkan sertifikat takwa, dia mendapatkan hadiah dari Allah SWT bahwa dia mendapatkan ketakwaan yang mana dia ketika keluar dari bulan Ramadan tetap istiqamah. Ini penting bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebagaimana para sahabat yang selalu meminta wasiat kepada Rasulullah, qul li qaulan, ya Rasulullah, katakan satu ungkapan kepadaku, la as'aluhu ahadan ghairaka, yang nantinya saya tidak butuh lagi tanyakan kepada orang lain ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah, katakanlah wahai sahabatku, aku beriman kepada Allah.
Tsumastaqim. Kemudian istiqomah. Qul amantu billah tsumastaqim. Kata iman ini apakah beriman keyakinan? Tidak. Ya, para ulama mengatakan apa? Iman, Islam, ihsan ketika dia dalam satu ungkapan diucapkan berbeda-beda maknanya. Cuman kalau iman saja tanpa iman, Islam dan ihsan disebutkan, dia mencakup semuanya, amalan zahir dan amalan qalbi. Ya, maka qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, ya, lakukan ketaatan-ketaatan, kemudian istiqomah. Kita beriman kepada Allah, man shama Ramadan imana. Kita usaha wujudkan keimanan dalam Ramadan. Keimanan ketika kita mendirikan malamnya. Kemudian setelah itu apa? Istiqomah. Jangan sampai apa? Ketika keluar dari bulan Ramadan, maksiatnya kembali lagi. Jangan. Ya. Kita sudah latihan. Ya. Istiqomah disuruh oleh Allah, Rasulullah SAW. Keimanan telah kita wujudkan, kemudian keistiqomahan kita latih, kita wujudkan ketika kita keluar dari Ramadan nanti. Maka evaluasinya Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, dari dua kelompok tadi kita di bagian mana? Ya, kita di bagian mana? Dan para ulama mengatakan al-umuru bil khawatim atau innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari akhirnya, endingnya bagaimana. Ustaz, selama ini 20 terakhir saya kayaknya kelompok yang pertama. Masih ada 10 terakhir. Masih ada 10 terakhir. Bahkan mungkin ada kalau 3 hari, 2 hari, masih ada hari-hari terakhir. Ya. Dan itu yang menentukan. Dan sebuah hadis apa? Seseorang melakukan amalan, ya, amalan ahli surga hatta hingga kata Rasulullah, antara dia dan surga itu hanya 1 hasta. Cuman di akhirnya endingnya apa yang dilakukannya? Faya'malu amal ahli nar fadakhalaha. Kemudian dia endingnya akhirnya melakukan amalan orang-orang ahli neraka, akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Ada orang yang semasa hidupnya ya'malu amal ahli nar, dia melakukan amalan orang-orang yang akan terjerumus ke dalam neraka. Namun endingnya di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Maka dia masuk ke dalam surga. Allah SWT masih memberikan kesempatan, ada 10 terakhir kita berjibaku, bersungguh-sungguh kita pergunakan untuk ending yang terbaik, ya, untuk akhir yang terbaik. Semoga Allah SWT mengampuni kita, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, dan ketika kita keluar dari bulan Ramadan, ya, kita mendapatkan keampunan. Jangan seperti orang yang apa? Ya, orang yang dikatakan oleh Nabi celaka. Kenapa? Dia mendapati bulan Ramadan, namun ketika dia keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Ya, ini adalah orang-orang yang merugi. Ya. Kita lihat tadi evaluasinya, di mana kita di antara 2 golongan tadi. Kemudian kalau kita di golongan pertama, masih ada waktu kita untuk mengubah agar kita menjadi orang-orang yang termasuk kepada golongan yang kedua, yang mendapatkan manfaat dari puasa, dari qiyam, dari ibadah-ibadah yang dilakukannya. Tapi Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan menjadikan kita untuk, ya, semakin merubah diri kita, karena, ya, ini penting kita lakukan, ya, tazkir, mengingatkan kita untuk selalu mengevaluasi, muhasabah diri kita sejauh mana kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau kita lalai, kita, ya, jadikan hari-hari yang tersisa adalah hari-hari yang penuh dengan arti, penuh dengan amal ibadah, penuh dengan, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.